bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kami mau mempelajari kebenaran firman Tuhan di Wahyu 11. Kami tahu ya Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkau yang akan memerintah di bumi ini dan yang akan menyelesaikan segala sesuatu di bumi ini. Dan kami tidak akan pernah kecewa ketika kami memilih untuk mengikut Tuhan. Kami percaya kami semua yang sudah hadir dan siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan atas kami dan kami semua siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita sampai di Wahyu 11 ayat 1 sampai ayat 19. Tema kita adalah setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita akan membaca Wahyu 11 ayat yang pertama dan ayat yang kedua terlebih dahulu. Di bawah perikop dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ayat yang kedua. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Amin. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan kita baca. Nanti gereja yang diangkat oleh Tuhan atau orang percaya yang akan diangkat oleh Tuhan diterbangkan oleh dua sayap burung nasar besar. Mereka disingkirkan, dihindarkan dari masa antikris ini. Dan mereka yang akan diangkat oleh Tuhan dan diterbangkan oleh dua burung nasar ini memiliki 3 kriteria yang sudah kita baca tadi. Bahwa mereka terukur menjadi bait Allah. Jadi mereka memiliki kriteria. Yang pertama, dalam bait suci itu memiliki 3 benda di sana. Di dalam bait suci ada 3 benda. Di sini dikatakan ukurlah bait suci. Benda yang pertama adalah pelita emas atau kandil. Ini berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Dan yang kedua, di dalam bait suci itu ada meja roti sajian. Ini melambangkan persekutuan dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah mezbah dupa. Mezbah dupa berarti memiliki jam-jam doa. Jadi orang Kristen yang rohaninya memiliki 3 tanda ini, artinya orang Kristen yang memiliki kasih karunia Roh Kudus, yaitu memiliki karunia-karunia Roh Kudus. Kita semua memiliki karunia yang berbeda, amin. Kita melayani Tuhan dengan karunia-karunia yang sudah ditentukan oleh Tuhan dan sudah diberikan oleh Tuhan buat kita. Yang kedua adalah bersekutu dengan firman Tuhan. Orang ini sering bersekutu dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, dia memiliki jam-jam doa dan penyembahan. Orang Kristen seperti ini nanti akan diangkat oleh Tuhan. Inilah kriteria bait suci Allah. Apakah kita sudah menjadi seperti ini? Apakah kita memiliki jam-jam doa kita? Hari-hari yang kita lalui, apakah kita bersekutu dengan Tuhan? Memiliki karunia-karunia, karena setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan memiliki karunia-karunia yang Tuhan berikan buat mereka untuk melayani Tuhan. Amin. Kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Ketika kita mulai percaya kepada Kristus Yesus dan proses pembentukan mulai terjadi dalam kehidupan kita, maka karunia-karunia Roh Kudus akan ada di
dalam kehidupan kita, dan kita mulai melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Kemudian kita memiliki persekutuan dengan firman Tuhan. Kita memiliki jam-jam doa dan penyembahan kepada Tuhan. Hal-hal seperti ini akan sering kali menguatkan kita untuk pengiringan kita mengikut Tuhan. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah. Mezbah ini dalam bahasa Greek ini bukan mezbah tumpah, tetapi ini merupakan mezbah korban bakaran. Korban bakaran artinya apa? Nanti ketika gereja ini diungsikan, diterbangkan dengan 2 sayap burung nasar, maka segala macam persembahan itu akan berhenti sesuai dengan nubuatan yang ada di dalam kitab Daniel. Kita buka Daniel 9 ayat 27. Setiap khotbah yang saya sampaikan, apabila Bapak Ibu Saudara tidak mengerti, maka saya memberikan kesempatan untuk bertanya di WA atau bisa melalui telepon. Daniel 9 ayat 27. Demikian firman Tuhan, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Amin. Jadi pada pertengahan 7 tahun terakhir itu, maka akan dihentikan segala macam korban persembahan sehari-hari. Korban sembelihan akan dihentikan. Ayat 1 dan 2 yang diangkat ini menggambarkan ketika nanti persembahan-persembahan itu dihentikan oleh Tuhan. Setelah persembahan-persembahan itu diangkat oleh Tuhan, maka terjadi masa antikris. Ayat kedua dikatakan di sini pelataran bait suci dikecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya. Pelataran bait suci menandakan bahwa orang-orang yang kanak-kanak rohani, yang tidak memiliki persekutuan dengan Roh Kudus, tidak memiliki firman Allah yang benar, dan yang tidak memiliki jam-jam doa, nanti akan tertinggal. Mereka ada di pelataran bait Allah. Mereka ada di luar. Mereka adalah Kristen-Kristen rohani. Mereka adalah Kristen-Kristen yang main-main, yang hidupnya tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu di akhir zaman ini, selama gereja Tuhan masih ada yang buka. Beberapa gereja sudah tutup, mungkin Januari baru buka, tetapi kita kehilangan banyak waktu untuk dengar firman Tuhan. Amin. Setiap hari kita butuh untuk bisa menenangkan pikiran dan gejolak yang terjadi atas dunia ini dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau beberapa bulan saja kita tidak lagi mendengar kebenaran firman Tuhan, saya percaya roh kita akan menjadi lemah. Amin. Oleh sebab itu kita harus memiliki persekutuan dengan firman Allah, persekutuan dengan Tuhan. Jam-jam doa kita harus ada di dalam setiap hari. Penyembahan kita harus ada kepada Tuhan, dan karunia-karunia Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita harus kembangkan. Karena di tengah dunia ini ada banyak orang yang membutuhkan pelayanan secara pribadi. Mereka harus diperkenalkan Kristus Yesus lewat orang-orang yang sudah menerima Injil keselamatan. Mereka sudah merasakan apa itu Injil keselamatan. Dia tidak tergoncangkan, dia tidak dapat dikalahkan oleh kuasa-kuasa kegelapan, karena dia yakin bahwa keselamatan yang dia terima dari Tuhan sempurna. Amin. Dan dikatakan di sini bahwa Kristen pelataran ini, Kristen yang tidak memiliki jam-jam doa, karunia-karunia Roh Kudus, dan Kristen yang tidak memiliki persekutuan dengan Roh Kudus, maka dia akan diinjak oleh antikris. Masa antikris ini disebutkan 42 bulan lamanya. Berarti berapa? 3,5 atau 1260.
Kita buka Wahyu 12 ayat 6. Nanti kita kembali ke Wahyu 11. Wahyu 12 ayat 6. Perempuan itu lari kepada burung di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Amin. Perempuan itu lari kepada gurun, gereja Tuhan, orang-orang percaya yang hidup di dalam kebenaran Allah akan dilarikan oleh Tuhan, disediakan satu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara selama berapa? 1260 hari, 3,5 tahun. Kita akan dipelihara oleh Tuhan, kita akan dilindungi oleh Tuhan ketika kita memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Orang-orang seperti ini akan diangkat oleh Tuhan. Wahyu 12 ayat 14. Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nazar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini secara simbolis ya, kedua perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya terbang ke tempatnya di padang gurun. Kita orang-orang percaya, gereja Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa kuasa-kuasa kegelapan dalam masa 1260 hari kita tidak akan dipagut oleh ular. Kita tidak akan terkena dari serangan-serangan itu. Karena apa? Karena kita ada dalam lingkup kuasa Roh Kudus. Amin. Oleh sebab itu kita hari-hari ini benar-benar sungguh-sungguh cari Tuhan. Bukan hanya sekedar datang beribadah kepada Tuhan. Gereja-gereja yang masih buka, coba datangi dan beri dan siapkan hati untuk kita terus mendengar kebenaran firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan senantiasa hatimu. Tantangan soal hujan dan sebagainya, saya percaya bahwa itu tidak akan menghambat kita sekalian untuk datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya mungkin lewat live streaming atau Zoom dan sebagainya mungkin bisa kita dengar, tetapi saya mau katakan bahwa hadirat Allah selalu ada di tempat-tempat ibadah saat kita beribadah bersama-sama. Amin. Wahyu 13 ayat 5 sama dengan Daniel 9 ayat 27 yang tadi kita baca. Wahyu pasal 13 ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Amin. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat, kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya, 3,5 tahun. Antikris diizinkan untuk melakukan hal-hal yang menyakiti manusia. Tetapi saya mau katakan sekali lagi, di kitab Wahyu ini kita melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Di tengah aniaya yang begitu hebat dan dahsyat, Tuhan pada akhir-akhirnya Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada orang-orang fasik untuk bertobat. Oleh sebab itu Dia mengirimkan 2 saksi. Di tengah-tengah ancaman antikris ada 2 saksi yang Tuhan turunkan atas kita. Kita lihat di Hezkiel 33 ayat 11. Sebelum kita lihat 2 saksi ini, siapa kira-kira 2 saksi ini? Ada banyak perbedaan atau tafsiran yang berbeda, tetapi saya mau katakan bahwa tafsiran yang saya pelajari ini adalah yang benar-benar kita bisa pelajari pada siang hari ini. Yesaya 33 ayat 11. Ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demi
Amin. Ini adalah usaha terakhir Tuhan untuk mendapat perhatian dari tiap manusia yang telah mengabaikan Tuhan atau menolak Tuhan selama ini. Oleh sebab itu dia kirimkan 2 saksi. Kita baca ayat yang ketiga. Ayat ketiga, dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Amin. Amin. Siapakah 2 saksi ini? Nanti kita jelaskan di ayat yang keempat. Tugas 2 saksi sorgawi ini akan bernubuat sambil berkabung. Apa tugas 2 saksi ini? Di tengah aniaya antikris, ada banyak gereja Tuhan, orang-orang percaya yang tertinggal. Tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi orang-orang yang tertinggal ini dengan mengutus 2 orang saksi. Tugas dari 2 orang saksi ini adalah meneguhkan kanak-kanak rohani yang tertinggal. Luar biasa kasih Tuhan, amin. Yang tidak terbang dengan 2 sayap burung nasa. Orang Kristen yang hidupnya tidak penuh dengan Roh Kudus, firman Allah, tidak memiliki jam-jam doa, dan pada saat itulah mereka dikuatkan dengan hadirnya 2 saksi rohani. Dengan hadirnya 2 saksi sorgawi ini. 2 saksi sorgawi ini tugasnya apa? Meneguhkan orang-orang yang tertinggal. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara, ayo kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Walau nyawa taruhannya setelah pengangkatan. Oleh sebab itu saksi-saksi ini akan datang, akan ada di tengah dunia ini dan melakukan penuaian jiwa yang sangat luar biasa. Dia akan melakukan penuaian jiwa besar-besaran dari orang-orang yang tertinggal. Tapi kita juga nggak bisa bilang gini, ya udah kita tertinggal aja, nanti nggak usah diangkat sama gereja, kita nyaman dengan dosa kita hari-hari ini. Saya mau katakan, ketika engkau dengar firman Tuhan hari ini, amin, bertobat. Tinggalkan segala kehidupanmu yang lama, berjuang untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena ketika kita setia kepada Tuhan, maka kita akan melihat kesetiaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Kita sudah lihat kesetiaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Pemeliharaannya yang luar biasa. Di tengah-tengah kita berdosa sekalipun, Allah tidak membiarkan kita, Allah tidak meninggalkan kita. Tetapi di tengah-tengah murkanya pun, Allah menyediakan 2 saksi bagi orang-orang yang tertinggal. Dia akan menguatkan orang-orang yang tertinggal. Ayo, walaupun engkau harus dibunuh, walaupun engkau harus menyerahkan nyawamu untuk terima Yesus, maka kuatkan dan teguhkan hatimu. 2 saksi ini tugasnya seperti itu. Ayat 4. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Amin. Siapa mereka itu? Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Asal kedua saksi sorgawi ini dari mana? Mereka adalah 2 pohon zaitun. Kita buka Roma 11 ayat 24 sampai 25.
yaitu dari gereja non-Israel, yaitu kita semua. Jadi bukan Musa atau Elia yang menjadi dua saksi ini, tetapi orang-orang ini yang akan menjadi saksi. Dua saksi ini satu dari keturunan orang di luar non-Israel, yaitu kita semua yang dicangkokkan orang-orang liar, ya, yang dicangkokkan kita bangsa-bangsa yang bukan Israel memiliki kesempatan untuk menerima Kristus Yesus. Kenapa? Karena bangsa Israel menolak. Dan saksi ini adalah salah satu dari kita semua. Hamba Tuhan dari gereja bangsa Israel yang keduanya. Karena nanti kita lihat Wahyu 7 ayat 4 sampai 5 akan digenapi. Kita sudah mempelajarinya. Coba kita baca dulu kembali ke Wahyu 7 ayat 4 sampai 5. Ini akan digenapi. Wahyu 7 ayat 4 dan 5. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000. Ya, 144.000 itu simbol. Jadi mau dikatakan bahwa jumlahnya sangat banyak. Jadi pemeteraian terjadi ini di gereja dari zaitun liar dan zaitun asli akan bersatu. Dan jumlah bangsa Israel yang dimeteraikan secara harafiah yang kita baca tadi 144.000 orang. Akibat persekutuan kudus ini, Wahyu 8 menggambarkan sorga pun hormat, sorga sunyi senyap selama setengah jam. Siapa saksi-saksi sorgawi ini? Adalah hamba Tuhan yang ketika kitab Wahyu ini diberitakan, mereka tidak percaya, tidak ikut di dalam pergerakan kitab Wahyu pada akhir zaman. Mereka tidak ikut dalam genggaman tangan kanan Allah. Tetapi dua hamba Tuhan ini memang karena rencana Tuhan, seizin Tuhan, mereka tertinggal dan menjadi hamba Tuhan yang dipakai pada zamannya, yaitu pada zaman Antikris yang lamanya 3,5 tahun. Jadi hamba Tuhan ini adalah orang-orang yang tertinggal, yang mungkin mereka mulai bertobat. Mereka menyadari kesalahannya. Ya, saya salah melayani Tuhan. Cara saya selama ini tidak memuliakan Tuhan dan sebagainya. Orang-orang yang tertinggal ini menjadi saksi. Jadi dua saksi ini bukan Musa dan Elia. Musa dan Elia itu sudah di dalam tubuh kemuliaan. Musa itu mayatnya tidak ditemukan ya sampai sekarang. Karena secara rahasia rupanya Musa juga sudah dibawa oleh Tuhan di dalam tubuh kemuliaan. Mayatnya itu jadi rebutan antara iblis dan Mikael. Kita buka Yudas 9. Tetapi penghulu malaikat Mikhael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujat-hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghadir engkau. Ya, ini saatnya rebutan mayat Musa. Maka sampai sekarang mayat Musa tidak pernah ditemukan. Kita mau lihat apakah hal ini benar. Kita buka Ulangan 34 ayat 5 sampai 6. Apakah saksi itu bukan Musa dan Elia? Saksi itu adalah hamba-hamba Tuhan yang tertinggal, yang bertobat, dan dia akan berdiri bagi Tuhan selama 3,5 tahun
4 ayat 5-6. Ulangan 34 ayat 4 sampai 5. 5-6. 5-6. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Amin. Amin. Kita mau cari juga waktu saya ke Israel, nggak ada yang bisa temukan juga. Tubuhnya direbut oleh Mikael, dibawa ke sorga, diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Buktinya mana? Buktinya mana Musa sudah memiliki tubuh kemuliaan? Kita lihat bahwa di Matius 17 kita melihat cerita di sana Musa dan Elia bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam tubuh kemuliaan yang bersinar-sinar dan bercahaya. Jadi mustahil kalau dua saksi ini adalah Musa dan Elia, karena mereka sudah berada di dalam tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan. Masa disuruh berada di dalam daging lagi dan mati dibunuh antikris? Nggak masuk akal kan? Amin. Kita lihat Matius 17, nanti baca sendiri. Kita lihat dulu sedikit Matius 17 supaya kita tahu bahwa saksi ini bukan berasal dari orang-orang yang sudah dibangkitkan, tetapi saksi ini adalah orang-orang yang tertinggal, yang bertobat. Apakah kita mau jadi saksi saat itu? Ayo kita sama-sama berjuang untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Matius 17 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, ayat 1, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka siapa? Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Amin. Jadi Musa dan Elia tidak mungkin dari tubuh kemuliaan mati, jadi daging lagi, kemudian mati dibunuh oleh antikris. Tidak mungkin. Ayat 5-6 Wahyu 11. Kembali ke Wahyu 11. Jadi saya menerangkan bahwa dua saksi ini bukan Musa dan Elia. Amin. Tapi dua saksi ini adalah orang-orang yang akan tertinggal, yang bertobat. Ayat 5. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghadapinya. Amin. Kenapa mereka bisa menyatakan bahwa dua saksi itu adalah Elia dan Musa? Karena tanda-tanda ini ada di Alkitab ayat 6. Mereka mempunyai kuasa menutup langit. Siapa yang bisa menutup langit supaya nggak hujan? Nabi Elia. Tapi Nabi Elia sudah naik dalam tubuh kemuliaan, dia tidak mungkin hidup lagi dalam daging kemudian naik lagi. Sehingga banyak orang menafsirkan bahwa dua saksi ini adalah Musa dan Elia. Dan satu lagi kita lihat kenapa orang menginterpretasikan bahwa Musa, karena Musa mengubah air menjadi darah.
Begitu juga Musa mengubah air menjadi anggur. Nah, kedua saksi punya kuasa untuk membunuh dengan api dari mulut. Mulut mereka terhadap orang yang mau menyakiti mereka. Jadi kuasa yang diberikan oleh Tuhan atas hamba Tuhan ini yang tertinggal, yang bertobat, diberikan kuasa untuk membunuh. Dari mulutnya keluar api. Dua saksi dalam Wahyu 11 akan memainkan peranan penting dalam penuaian jiwa-jiwa besar-besaran. Jadi setelah pengangkatan gereja akan terjadi penuaian secara besar-besaran. Amin. Tapi jangan sampai kita tertinggal, karena aniaya luar biasa. Sekarang aja kemarin saya kakak saya sempat mau kirimin saya orang yang lagi naik sepeda, kemudian dibegal tangannya. Itu ibu juga, dia pakai tas di sini, dibegal tangannya, putus di jalan, terlempar, bergelepar-gelepar itu tangan, kemudian tasnya jatuh diambil. Kekejaman ini belum seberapa. Kita akan diperhadapkan pada situasi di mana apakah kita masih terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak. Kalau masih, ya dipenggal kepala kita atau dibunuh dan sebagainya. Aniaya anti. Tapi ini adalah zaman anugerah Tuhan, amin. Di mana biarlah melalui persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi hari-hari ini, kita bisa bertobat. Jangan sampai kita tertinggal sehingga menghadapi antikris, dan tentunya memang kita akan diberikan bantuan oleh Tuhan juga dengan dua saksi ini yang akan tertinggal. Dan penuaian jiwa-jiwa ini akan berlangsung berapa lama? 42 bulan, 3,5 tahun atau 1260 hari. Inilah masa tribulasi yang pertama. Mereka akan mengajarkan jutaan orang untuk kembali kepada Kristus. Mereka akan memimpin rohani-rohani orang yang sudah jatuh kepada Injil Kristus. Dua saksi ini. Pekerjaan supranatural dipercayakan kepada dua saksi yang menjadi kesaksian akan keberadaan mereka dan kuasa Tuhan yang hidup di dalam kehidupan dua saksi ini. Antikris tidak akan pernah bisa berkuasa terhadap mereka sampai waktunya yang Tuhan tentukan. Bayangin, kuasa begitu besar, tetapi Tuhan izinkan kedua saksi ini dibunuh dan mati. Untuk apa? Untuk menyatakan kuasa Tuhan dan kedahsyatan Tuhan. Kalau kedinginan, kita matiin satu AC, yang sebelah sana. Saya udah lihat orang-orang udah mulai kedinginan. Firman Tuhan satu Wahyu ini berbicara tentang pengajaran. Jadi kalau orang mau belajar itu lebih asik kita mendengarkannya. Ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Ayat 7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan
Tetapi barang siapa yang mau bertobat saat orang-orang ini tertinggal, maka kedua saksi ini akan memberikan kekuatan bagi orang-orang yang tertinggal ini yang mau bertobat, sehingga mereka akan diselamatkan oleh Tuhan, walaupun nyawa taruhannya. Dan dikatakan di sini bahwa sebelum kedua saksi ini menyelesaikan tugas mereka, yaitu memberitakan kepada setiap orang, ayo bertobat kembali kepada Tuhan. Ini kuasa dan keberadaan yang Tuhan berikan kepadaku, sehingga sangat mengganggu orang-orang di tempat itu, karena sebagian besar mungkin mereka tidak bertobat lagi. Seperti yang kita pelajari di Wahyu yang ke-7 ayat 9. Walaupun sedemikian penderitaan hebat sekalipun, mereka juga tidak bertobat. Bahkan mereka masuk dalam penyembahan berhala, perzinahan, pembunuhan dan sebagainya. Saya melihat bahwa seseorang kalau sudah jatuh ke dalam dosa, ada satu dulu kita punya pemain musik di sini juga, pelayan Tuhan. Kedua suami istri ini melayani Tuhan. Istrinya luar biasa, penginjilan keluar pasti dapat jiwa. Dia pintar, karunia khusus diberikan Tuhan. Tapi ternyata mereka harus berpisah. Keduanya sudah memiliki pasangan masing-masing. Kami terus berdoa untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Sepertinya agak sulit. Ketika orang sudah jatuh ke dalam dosa, saat-saat ini akan sangat sulit untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita masih ada di dalam rumah Tuhan. Amin. Amin. Bersyukur kalau kita masih merindukan firman Tuhan setiap minggu. Hari-hari yang kita lalui jangan sia-siakan, karena kebenaran Allah sangat memerdekakan kehidupan kita. Situasi yang terjadi saat ini harus kita ketahui lewat kebenaran firman Tuhan. Baru kita mengalami kekuatan. Karena situasi di tengah dunia ini tidak ada tidak menentu. Politik, keuangan dan sebagainya. Saya sudah melihat pemeliharaan Tuhan yang sangat sempurna bagi orang-orang yang mencari dan menemukan Tuhan dalam hidup mereka. Dan atas izin Tuhan, atau untuk alasan yang hanya diketahui oleh Allah, Allah membiarkan antikris untuk membunuh kedua saksi Tuhan. Tetapi mereka sudah menyelesaikan tugas. Artinya tidak ada satu orang pun lagi bisa diselamatkan lagi. Karena Tuhan menghendaki apa tadi? Yesaya 11 ayat 33, orang fasik enggak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Oleh sebab itu banyak cara Allah sampai akhir dunia ini, sampai kemurkaannya, materai ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, sampai pada sangkakala ke-7, 1 sampai 7, masih ada usaha Tuhan untuk membawa orang berdosa datang kepada Tuhan. Bukankah Allah kita luar biasa? Amin. Allah kita baik. Allah kita sangat mengasihi kita. Kalau kita merasa gini, aduh Tuhan saya udah dosa banyak, mana mungkin doa saya dijawab oleh Tuhan. Saya mau bilang, ketika hatimu bertobat, doamu dijawab. Tuhan hadir dalam kehidupan. Tuhan akan membawa kita kepada seluruh kebenaran Tuhan. Tapi mungkin lewat setiap masalah dan penderitaan yang dialami oleh kita sekalian, supaya kita bisa melihat kebesaran Tuhan ada di tengah kita. Dan mayatnya ada di mana? Di
jalan antara Sodom dan apa? Di mana Yesus di mana Yesus disalibkan. Ada kebangkitan. 3,5 hari mayat itu ada dan dipertontonkan oleh banyak orang bahwa kedua saksi sudah mati. Dan mereka bersukacita, bergembira, nggak ada lagi orang bicara firman di tengah dunia ini. Kita kalau orang yang nggak mau sungguh-sungguh bertobat, coba kalau kita ngomong firman sama dia, bakalan dia nggak mau dengar. Pusing, nggak usah ngomong kayak gitu. Amin. Begitu juga orang-orang yang tertinggal itu banyak masih hidup di dalam dosa, masih melakukan penyembahan berhala. Ketika datang dua saksi berbicara tentang Kristus Yesus, maka mereka merasa terganggu. Dan ketika dua saksi itu mati, karena mereka merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi, maka mereka bersukacita atas mereka dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Luar biasa. Oleh sebab itu saya mau katakan kalau hari ini kita dengar firman Tuhan, jangan keraskan hati. Amin. Jangan sampai tertinggal. Walaupun Tuhan tetap menginginkan keselamatan buat kita, harganya terlalu mahal untuk dibayar. Ini adalah zaman anugerah. Amin. Di mana orang berdosa nggak ditelanjangi dosanya di hadapan umum, tetapi Tuhan memberitahukannya dan membawa orang itu pada pertobatan. Jadi dua saksi ini adalah dua hamba Tuhan di akhir zaman yang memang dipilih untuk tugas menjadi dua saksi sorgawi, mendampingi anak-anak Tuhan yang tertinggal. Orang-orang Kristen yang tidak ikut dalam masa pengangkatan, mereka nantinya akan didampingi oleh dua saksi ini. Dan itu dahsyat luar biasa. Ada banyak mujizat yang akan terlihat. Ini waktu yang sangat luar biasa sekali di akhir zaman. Jadi dua saksi ini mendampingi, menguatkan hati anak-anak Tuhan supaya tetap teguh, setia dalam imannya kepada Tuhan Yesus Kristus meskipun nyawa taruhan. Tentang pohon zaitun ini dinubuatkan di dalam kitab Sakaria 4 ayat 11 sampai 14. Zakaria 4 ayat 11. Ayat 11. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandir ini? Jadi dua saksi ini adalah hamba Tuhan yang memang karena rencana Allah itu tertinggal. Apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandir itu? Yaitu kedua saksi ini. Mereka tidak masuk dalam genggaman tangan kanan Allah. Mereka mungkin menghina keberadaan Tuhan saat itu. Mereka tidak terima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Tapi pada akhirnya atas seizin Tuhan mereka dipakai oleh Tuhan. Karena mereka sadar bahwa diri mereka tertinggal. Mereka berdoa sungguh-sungguh dan akhirnya menjadi orang yang sangat diurapi oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan menjadi dua saksi sorgawi yang bersaksi selama 3,5 tahun ketika dunia dilanda masa Antikristus. Kemudian baca terus ayat 11. Ayat 11. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka,
kuasa dan keajaiban Tuhan. Bahwa mereka yang sudah mati 3,5 hari yang ada di jalan, yang mereka sudah tonton, mereka sudah lihat, mungkin ya di seluruh dunia, mungkin terjadi di satu tempat, mungkin mereka lihat lewat televisi atau lewat YouTube dan sebagainya. Mungkin mereka akan melihat dan menyaksikan, seluruh dunia akan menyaksikan kebangkitan dua saksi. Amin. Ayat 15. Di bawah perikop sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Yesus adalah Raja di atas segala. Amin. Pemerintahannya akan ada di tengah dunia ini. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tidak ada orang yang dapat menyangkal keberadaan Tuhan saat itu. Oleh sebab itu, dalam penderitaan apapun yang kita alami hari ini, tetap setia kepada Tuhan. Sebab Dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Saat Tuhan Yesus datang pertama kalinya, Yesus lahir di kandang yang hina, sebagai bayi yang tidak berdaya. Tetapi pada kedatangannya yang kedua, Yesus datang sebagai hakim dan raja untuk mengangkat dan menyelamatkan kita yang percaya. Katakan amin. Selanjutnya Yesus juga akan datang untuk menghakimi dunia ini, serta menghukum iblis dan para pengikutnya. Dan orang-orang yang menolak untuk percaya Yesus datang untuk percaya. Yesus datang ke bumi dengan mata bagaikan apa? Nyala api, untuk memerangi dan menghancurkan antikris, serta memulai kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Nanti kita akan lanjut kepada kerajaan 1000 tahun. Jadi kita semua nih ahli teologi ya, sudah belajar kebenaran. Amin. Pak Lukas juga udah belajar Wahyu 1 sampai ayat 20, pasal 22. Jadi tidak bisa disangkal bahwa banyak orang menolak keberadaan Kristus hari-hari ini sebagai Tuhan dan Raja. Tetapi satu saat kelak, sesuai dengan waktu yang Allah tetapkan, setiap orang akan mengakui keberadaan Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 11 10 11. 10 supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Tidak ada orang yang dapat menyangkalnya. Ayat 16. Ayat 16. Wahyu 11 ayat 16. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka tersyukur dan menyembah Allah. Amin. Satu saat kelak setiap orang akan tersungkur di kaki Yesus dan menyembah Dia. Jangan kecil hati kalau hari ini banyak orang mencela Yesus. Amin. Hari-hari ini saya mengadakan pertemuan dengan saudara-saudara saya yang masih Muslim 4 orang. Saya ikuti mereka mengadakan pengajian
mereka nggak mau lagi ucapkan selamat ulang tahun karena bagi mereka nggak ada itu orang masih selamat sekarang di bumi ini. Keberadaan saya membuat mereka berubah tanpa perkataan. Dengan tindakan perbuatan saya melakukan kehidupan Kristus, di mana firman sudah menguasai kehidupan saya. Nggak ada seorang pun yang bisa, kamu jadi Kristen aja, kamu tinggalin Yesus aja. Nggak ada orang bisa bicara begitu. Tunjukkan kehidupan Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Yang tadinya mereka nggak mau merayain ulang tahun, kita mulai rayakan ulang tahun. Ulang tahun kakak saya yang tertua kita rayakan sama-sama. Kemudian abang saya nomor 2 yang biasanya dakwah, jadi saya ini pendeta, abang saya nomor 2 dakwah di masjid. Waktu dia dakwah di ulang tahun kakak saya, dia bicara tentang Yesus Kristus. Saya percaya setiap doa-doa kita tidak kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Amin. Kalau kita diselamatkan, kita rindu untuk saudara-saudara kita yang belum diselamatkan pun dapat diselamatkan. Tapi bukan dengan cara penginjilan yang kita ucapkan, tapi penginjilan lewat kehidupan Kristus yang sudah menyatu dengan kehidupan kita. Amin. Bukan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi jangan kecil hati kalau hari ini banyak orang masih mencela Yesus. Karena ketahuilah bahwa kemuliaannya tidak berkurang sedikit pun karena celaan. Tetaplah muliakan Dia. Amin. Dia adalah Allah yang layak menerima segala pujian dan hormat dan kemuliaan dari kita. Ayat 17. Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Amin. Setiap orang akan mengakui kuasanya. Amin. Mungkin hari ini banyak orang begitu sombong karena melihat tidak ada konsekuensi dari dosa yang mereka lakukan. Mereka diam-diam melakukan dosa, orang nggak tahu, dan tidak ada konsekuensi yang terjadi atas kehidupan mereka. Perbuatan mereka yang melawan Allah. Tetapi saya mau katakan, pada harinya Tuhan akan tiba bahwa Dia akan menyatakan kuasanya yang besar. Amin. Dan siapa yang dapat bertahan di hadapannya dalam penghakiman Allah sebagai hakim yang adil di tengah dunia ini. Setiap kejahatan, setiap dosa ada hukuman. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan ada upahnya. Amin. Dan tidak ada seorang pun yang bisa luput dari kekuasaan Tuhan. Ayat 18. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Ada sangkakala ketujuh. Inilah waktunya Tuhan memberikan upah kepada hamba-hambanya, kepada nabi-nabinya, kepada orang-orang kudusnya, kepada mereka yang takut akan nama Tuhan, dan kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Inilah waktunya juga penghakiman terjadi untuk mereka yang telah membinasakan. Kalau orang bekerja di akhir bulan tentunya harap gaji. Betul? Waktu itulah yang ditunggu-tunggu oleh kita untuk terima gaji. Upah dari segala kelelahan kita bekerja, kepenatan kita bekerja.
direndahkan, tidak dianggap. Bahkan kebenaran yang kita sampaikan pun tidak didengar di dalam rumah. Maka saya mau katakan Nabi ditolak oleh orang-orang seisi rumah. Kita sudah bekerja di ladang Tuhan. Amin. Kita sudah bekerja dengan jeripaya untuk tetap setia kepada Tuhan. Inilah yang kita nanti-nantikan. Upah yang Tuhan berikan bagi kita. Apa yang kita lakukan buat apa? Apa yang kita lakukan buat Tuhan juga akan ada upahnya. Amin. Tidak ada jeripaya yang sia-sia. Amin. Ibadah kita sedikit banyak, besar kecil, semua tercatat sempurna oleh Tuhan. Yang menghitung dengan cermat upah yang akan kita terima. Amin. Oleh sebab itu berbuat baiklah. Terus berbuat baik. Ketika orang berbuat jahat, berbuat baik terus. Karena upah yang kita terima bukan berasal dari orang itu, tapi upah yang kita terima berasal dari Tuhan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan menyadari hal ini, maka kita akan hidup di dalam rasa hormat kita kepada Tuhan. Amin. Dia bukan saja sang juru selamat, tetapi juga hakim dan raja atas dunia. Dia akan menghakimi segala perbuatan kita, dan dia yang berhak untuk menentukan upah yang harus kita terima. Itu sebabnya mari kita terus menjaga hidup kita seturut dengan firman Allah, sehingga saat kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti kita bisa mempersembahkan hidup kita yang kudus, yang berkenan kepada Dia. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Segala puji, segala syukur kami naikkan kepada mulia Bapa. Kami menyadari bahwa Engkau tidak menghendaki kematian dari orang fasik. Ketika kami terus dalam dosa kami, Tuhan terus mengejar kami dengan kasih-Nya dan kebaikan-Nya untuk menyatakan hidup-Nya, bahwa Dia mau tinggal di dalam kehidupan kami orang berdosa. Karena di hari-hari terakhir Tuhan tetap menginginkan jiwa kami diselamatkan. Tuhan, Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Kami yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, kami mau terus setia kepada Tuhan. Anugerah-Mu terlalu besar saat ini bagi kami. Jangan biarkan kami tertinggal sehingga kami harus mengalami konsekuensi yang lebih berat dari kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarkan kami saat ini ketika mendengar kebenaran firman Tuhan, kami mulai memberesi diri kami masing-masing. Sebab ada konsekuensi dari setiap dosa yang kami lakukan. Kami mengatakan bahwa di mana Allah ketika kami berbuat dosa, Dia tidak memberikan upah kepada kami. Tapi saya mau katakan bahwa hari ini ketika engkau berdosa, datang kepada Tuhan dan mohon pengampunan daripadanya dan berjalanlah dalam kekudusan Tuhan, maka kuasa-Nya akan menyertai-mu di tengah dunia ini. Goncangan dunia yang terjadi di tengah dunia ini membuat engkau kokoh kuat. Karena di akhir sangkakala ketujuh Allah masih menghendaki dua saksi untuk meneguhkan kita, untuk menguatkan kita, dan menyatakan kuasa dan keajaiban. Terima kasih Bapa. Di dalam